Tes, tes, tes. Halo, halo, halo dropshipper, halo seller online. Kembali lagi bersama Ulgen Sakti, Mas Tahu, sang Mas Tahu abal-abal. Oke, pada kesempatan video kali ini, Mas Tahu buatkan video tutorial ya. Video tutorial kita berjualan di Lazada. Nah, video tutorial kali ini yaitu video lanjutan, mungkin karena banyak teman-teman juga yang bertanya kan, masih kebingungan juga, dan ada juga yang masih nyimak dan belum praktek juga. Saya harap segera terjun praktek langsung, jangan tunggu lama lagi. Untuk video kali ini, kemarin ada yang konsultasi ke saya, Bang, buatkan video tutorial atau konten cara upload selain dari produk fashion, karena kemarin yang saya kasih video tutorialnya itu saya upload berupa produk fashion. Nah, kali ini lebih ke universal kontennya, video tutorialnya supaya teman-teman mau berjualan kategori niche-nya itu bebas ya, berdasarkan minat teman-teman, berdasarkan selera atau hobi teman-teman, produknya apa terserah, bebas. Cuma di sini saya sebagai pembuka agar teman-teman tidak kebingungan, saya buatkan video tutorialnya ini ya. Nah, ini video bagaimana cara kita upload produk di Lazada. Tips yang kedua dari Mas Tahu. Tips ini simple sih, simple juga ya, karena memang saya tidak mau ribet buatkan PowerPoint atau apapun itu. Yang penting teman-teman di text editor seperti ini pun teman-teman, saya harap teman-teman bisa paham ya. Dan juga kalau belum paham juga, saya sediain nih grup diskusi di Telegram saya. Nah, untuk poin-poin pentingnya di sini ada 4 poin penting updatean terbaru yang saya udah rangkum. Yang pertama, informasi dasar. Nah, informasi dasar ini berkenaan dengan nama atau judul produk. Yang kedua, kategori hingga subkategori produk. Yang ketiga, atribut produk. Nah, selanjutnya poin kedua, deskripsi detailnya. Nah, di sini juga ada poin pentingnya yang teman-teman harus pahami. Deskripsi pendek. Deskripsi pendek itu deskripsi yang menunjukkan dari keunggulan dari produk ini apa gitu. Entah itu dari segi manfaatnya atau testimoninya atau cara pemakaiannya dan segala macam, itu di sini deskripsi pendeknya. Untuk deskripsi panjangnya ini teman-teman bebas mau tuangkan kata-kata motif terasi atau kata-kata copyright yang teman-teman sedang pikirkan, itu bebas ya di dalam deskripsi panjang ini. Nah, di sini juga ada 2 pilihan, teman-teman bisa tuangkan dalam bentuk atau fitur text editor dan Loricat deskripsi panjang. Nah, selanjutnya poin ketiga, harga dan stok. Nah, di harga dan stok ini juga ada poin-poinnya, yaitu gambar produk. Gambar produknya teman-teman harus yang semenarik mungkin ya, kalau bisa yang jernih, jangan blur, baru teman-teman upload. Untuk kriteria yang di ACC atau yang dikasih sama Lazada itu yaitu minimal resolusinya 300 kali 300 minimal, maksimalnya itu 5000 kali 5000 pixel. Nah, selanjutnya stoknya teman-teman, selanjutnya harga hingga SKU produk. Nah, poin yang terakhir keempat, layanan dan pengiriman. Nah, di sini layanannya itu yaitu berupa service dalam artian di sini teman-teman bisa kasih jasa garansi mungkin. Selanjutnya berat dan dimensi paket. Nah, beratnya sesuaikan ya, berat paket yang teman-teman sudah packing atau supplier teman-teman packing itu beratnya berapa. Selanjutnya dimensi untuk berat tersebut itu berapa kali berapa, panjangnya berapa kali lebarnya berapa, hingga tingginya itu berapa.
teman-teman bisa bayangkan berdasarkan berat itu untuk dimensinya. Nah, selanjutnya kita ke tutornya, prakteknya langsung Class. Nah, teman-teman masuk nih ke web portal. Selanjutnya ke panel sebelah sini, sebelah kiri atau kanan ini yang ada tulisan fitur produk. Lalu teman-teman klik atur produk. Nah, teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman masuk atau klik yang tambah produk baru sini ya. Sehabisnya teman-teman akan dibawa ke sini. Nah, halaman seperti ini. Nah, di sini yang tadi saya bilang ada 4 yang terbaru. Jadi Lazada sudah memberikan panel-panelnya mulai dari yang tadi ada 4 poin informasi dasar hingga ke servis dan pengiriman panel-panelnya untuk kita upload produk di sini. Nah, di sini saya buatkan video tutorial karena kemarin ada salah satu teman kita yang kewalahan untuk bisa mengikuti berjualan di Lazada. Kemarin kan saya buatkan video tutorialnya mengenai upload produk kategori fashion. Jadi di sini saya buatkan kategorinya itu universal ya. Saya ambil di sini salah satunya itu produk kesehatan, atau lebih detailnya atau spesifiknya itu obat pelangsing atau herbal pelangsing gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman dropship atau yang sudah punya stokis, teman-teman bisa mengikuti cara saya, tips dari saya. Di sini saya lebih menonjol atau buatkan konten untuk dropship ya. Untuk teman-teman seller juga bisa, kurang lebihnya hampir sama. Jadi teman-teman dropship pastikan dahulu teman-teman cari produknya di Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak. Karena di sini saya Tokopedia, jadi saya ambil Tokopedia. Saya ambil produk ini ya, produknya ini herbal pelangsing di Tokopedia. Nah, selanjutnya teman-teman scroll ke bawah, lihat judulnya, beratnya, pengiriman dari mana, lalu setelahnya deskripsi produknya. Nah, selanjutnya teman-teman save nih, klik di gambarnya, lalu teman-teman klik save as gambar produk ini. Nah, setelah sudah klik save as dan tersimpan, teman-teman masuk ke sebelah sini. Lalu teman-teman mulai isi deh satu persatu, mulai dari informasi dasar, nama judul. Nama judulnya mungkin di sini saya ambil. Nah, nama judul. Selanjutnya ke kategori dan subkategorinya. Kalau teman-teman di sini opsional ya, di sini ada banyak pilihan nih. Ada yang namanya kategori kesehatan hingga ke subkategori multivitamin, dan selanjutnya ada juga kesehatan pria hingga yang lain-lain. Ada juga minuman pelangsing. Jadi kalau teman-teman bingung lagi nih, saya kasih tips lagi. Teman-teman bingung nih, mau tentuin yang mana sih yang cocok untuk bisa nampil di Pack One, anjay. Sekarang saya kasih video tutorial untuk bisa nampil ke Pack One nih. Oke, untuk kisi-kisinya yaitu teman-teman masuk dulu ke aplikasi website lazada.co.id. Teman-teman searching kata kuncinya, kata kunci utama atau judul utamanya apa, lalu teman-teman cari nih ya kan produknya yang mana nih, ulasan yang paling banyak nih, ulasan dari kompetitor kita gitu kan, yang paling banyak, penjualan yang paling banyak. Lalu teman-teman klik buka tab baru, lalu teman-teman lihat 2-3 produk lah ya. Nah, teman-teman lihat di sini pasti mereka itu memberikan atau menyimpan kategori dan subkategorinya itu beda-beda. Nah, misal kayak gini nih, ada produk yang namanya pelangsing juga, obat pelangsing juga, tapi dia di sini kategorinya kesehatan, ya kan, kesehatan, hingga subkategorinya ini pembakar dan penahan lemak. Nah, di sini ulasannya sudah seperti ini. Nah, sedangkan yang di satunya di sini juga kategori kesehatan hingga subkategorinya, tapi di sini dia subkategorinya segini. Minuman pelangsing. Nah, teman-teman bisa nih mau ambil yang mana?
pembakar dan penahan lemak, atau minuman pelangsing, atau di sini yang sudah dikasih rekomendasi dari Lazadanya multivitamin, ada kesehatan pria, ada. Teman-teman bebas sesuaikan produknya tersebut. Oke, kalau sudah teman-teman isi atau teman-teman pilih, nah selanjutnya kita ke atribut. Nah, atributnya ini brandnya atau mereknya teman-teman bebas. Kalau nggak tahu atau tidak mau dimasukin, teman-teman pilih saja no brand, klik. Lalu teman-teman pilih modelnya apa, herbal mungkin, herbal. Selanjutnya tekstur produk. Nah, tekstur produknya ini apa, teman-teman? Di sini kan karena dia kapsul, dalam berbentuk kapsul, jadi kita di sini juga mengisinya kapsul. Nah, selanjutnya bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya di sini kalau teman-teman nggak tahu atau universal saja ya, random aja, teman-teman bisa pilih other atau lainnya. Nah, nanti ntar teman-teman kalau di deskripsinya ini bisa masukin ke deskripsi sini. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, deskripsi detail. Nah, di sini deskripsi pendek. Deskripsi pendek ini teman-teman bisa masukin beberapa aja, yang poin pentingnya aja. Semisal di sini saya masukin manfaat dari penggunaan produk herbal ini ya. Saya Ctrl C lalu masukin ke sini, Ctrl V lalu Ctrl A, lalu saya buatkan dalam bentuk list bottom gitu, lalu saya boldkan hurufnya lalu miring. Lalu teman-teman bebas mau masukin format fontnya itu segede apa, segede gambreng juga boleh sih. Lalu selanjutnya deskripsi pendek udah. Nah, selanjutnya kita ke deskripsi panjang. Di sini ada dua pilihan, text editor dan loricat. Nah, saya jelasin satu-satu ya. Text editor itu seperti apa dan loricat. Nah, pertama text editor. Text editor juga sama fungsinya, deskripsi panjang. Teman-teman bisa copy lalu tempelkan di sini. Kalau saya sendiri biasanya caranya yaitu seperti ini. Kalau dropship ya, caranya yaitu saya copy deskripsi supplier keseluruhan mungkin, lalu saya bawa ke notepad, mungkin saya masukin dulu notepad biar tidak berantakan. Saya copy ya. Nah, di sini saya copy, lalu saya pastein dulu di dalam notepad atau word, lalu saya copy ke dalam deskripsi panjangnya ini. Kalau saya masukin, nah di sini ini tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya tidak berantakan. Nah, kalau kayak gini kan masih berantakan nih. Kalau yang tadi kita copy mentah-mentah dari sini masukin ke sini, nanti bakal lebih berantakan lagi. Nah, di sini teman-teman tinggal sesuaikan saja seperti gimana. Kalau saya sendiri, saya biasanya sesuaikan dahulu, mulai dari fontnya berapa, rata teks, rata kiri kanannya, tengah. Lalu di sini saya juga atur sedemikian rupa biar sedikit menarik konten produk saya, gitu kan. Mungkin di sini sudah sebagian manfaatnya, lalu di sini saya masukin gambar produknya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya mungkin di sini ada detail dari pembuatan, cara pemakaian segala macam. Di sini teman-teman bisa modifikasi lagi kandungan-kandungannya yang terdapat dalam produk tersebut.
testimoninya mungkin, lalu bisa juga masukin lagi. Jadi di sini konten produk saya yaitu manfaat terlebih dahulu, saya kasih dia itu bacaan begitu manfaatnya. Selanjutnya mungkin produknya, tampilkan gambar produknya. Selanjutnya mungkin kisi-kisi atau cara pembuatan dari atau cara pemakaian dari produk ini. Selanjutnya testimoni, gambar testimoninya. Mungkin selanjutnya mungkin di bawah teman-teman bisa isi, kreasikan sesuai kata-kata motivasi atau motivasi atau copyright yang teman-teman sedang pikirkan apa. Nah, selanjutnya teman-teman klik apply atau ACC setuju biar text editornya itu di sukses sama Lazada. Oke, sukses ya. Nah, selanjutnya text editor pun ini juga sama. Teman-teman bisa pilih text editor yang lain yang sudah ada templatenya, atau teman-teman bisa buat text editor baru. Fungsinya juga sama. Nah, di sini ada juga template, atau teman-teman buat teks aja, atau teman-teman buat gambar, atau teman-teman bisa table, template ada, atau teman-teman bisa salin nih dari yang sudah yang teman-teman sudah upload produk pertamanya, lalu teman-teman salin. Nah, teman-teman bisa buat di sini atau buat baru. Kalau saya sendiri sukanya itu biasanya satu produk buat baru, loricat satu produk buat baru. Kalau teman-teman yang lain pun juga bisa, sesuaikan imajinasi teman-teman. Teman-teman tinggal di sini manfaatkan saja, karena di sini sesuai keinginan saya yang buat tutorialnya. Jadi saya buat sepemikiran saya saja ya. Oke. Di sini saya kasih segede gambreng lah pokoknya lah, biar customer pun baca paham lah. Mungkin videonya ini cukup sedikit, butuh waktu lama, jadi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa paham ya. Kalaupun nggak paham juga, saya sudah sediakan grup di dalam videonya, di video tutorial ini. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa tambahin teks. Nah, teksnya ini mungkin berupa manfaat dari produk ini. Hurufnya teman-teman bisa modifikasi sendiri. Teks rata tengah, rata kiri, kanan. Fontnya teman-teman bisa ganti segala macam. Teman-teman bisa tambahin gambar lagi di bawahnya di sini. Di sini bebas, teman-teman mau buat segede gambreng atau sekecil gambreng pun juga bebas sih. Atau teman-teman mau duplikat lagi produknya yang lalu teman-teman bisa ganti testimoni yang ini mungkin. Nah, jadi di sini ada dua gambar kan. Nah, lalu kalau sudah teman-teman sesuai imajinasi teman-teman, lalu teman-teman simpan. Oke, sudah jadi untuk poin keduanya, deskripsi detailnya. Selanjutnya ke harga dan stok. Di sini ada kita dikasih upload katalog gambar produknya. Jadi di sini kita upload satu-satu ya. Dan juga di sini ada jumlah stok yang teman-teman mau masukin berapa. Semisal di sini 20 dan harganya mungkin di sini karena saya dropship, atau teman-teman juga saya buatin video dropship di sini. Di sini harga modalnya 55.000. Jadi semisal di sini teman-teman bisa buat dulu 150.000 mungkin. Ya kan, harga ecernya. Lalu teman-teman bisa di sini buatin harga diskonnya semisal 75.000. Jadi teman-teman dapat profitnya nanti kalau semisal produk ini di order sama customer, teman-teman
mendapatkan keuntungan 25.000. Nah, selanjutnya durasi dari harga diskonnya ini tanggal berapa hingga akhirnya ini tanggal berapa, teman-teman. Lalu confirm. Lalu SKU produknya, kalau saya di sini dropship, saya biasa ambil judulnya ini lalu masukkan juga ke dalam SKU-nya ini. Gitu. Nah, selanjutnya itu ke poin keempat, layanan dan servis. Di sini layanan dan servis, teman-teman bisa lihat di sini kalau kita scroll ke bawah, karena di sini kriterianya ini sifatnya opsional, jadi teman-teman bebas mau masukin atau enggak, jenis garansi dan segala macam, masa garansinya. Saya di sini lewat ya. Nah, di sini yang bintang merah karena wajib, jadi di sini saya isi beratnya itu. Di sini suppliernya mau ngisi berat 60 gram, jadi di sini saya cuman buat 0,1 dalam artian hitungan di Lazada itu 0,1 berarti 1 gram. Kalau 1 berarti 1 kilo. Kalau teman-teman di sini ngisinya 1 atau 2 berarti 2 kilo. Kalau 1 kilo. Jadi teman-teman hitungan untuk di Lazadanya itu 0, kalau hitungan gram ya 0,1 itu 0,1 100 gram, 0,1 atau 100 gram. Nah, selanjutnya dimensi paket. Nah, dimensi paket teman-teman bisa bayangkan sendiri. Untuk paket tersebut saya atau suppliernya teman-teman bisa packagingnya itu dimensinya berapa, panjangnya. Semisal di sini saya buat 6. Di sini tingginya 8 mungkin. Di sini panjangnya 10. Nah, semisal begitu. Nah, selanjutnya lalu kita submit upload produknya. Oke. Produk sedang direview ya pastinya ya. Kalau Mas nanti masuknya di sini. Produk sedang review. Tapi poin pentingnya tadi ya, kalau teman-teman bingung produk customer supplier ini cocoknya itu di kategori apa nih. Nah, contohnya kategori kesehatan, tapi subkategorinya apa nih untuk bisa nampil di halaman pack one. Nah, teman-teman bisa cari di sini di aplikasi di website Lazada. Teman-teman ketikkan kata kunci atau judul dari produk tersebut, lalu teman-teman filter yang ulasan terbanyak dari kompetitor kita. Lalu teman-teman bisa ambil lalu copy, ikutin nih kategorinya hingga ke subkategori dari produk kompetitor ini. Nah, selanjutnya ini juga bedakan. Nah, jadi gitu caranya. Jadi satu kata kunci ini Lazadanya itu memberikan kita atau menampilkan kita berbagai produk dan juga subkategori produknya ini. Tinggal teman-teman saja prakteknya itu mau mengikuti yang mana nih subkategorinya. Oke, itu untuk video tutorial cara upload produk di Lazada, tips yang kedua dari saya. Untuk produk yang lain pun juga sama kurang lebihnya. Jadi kalau semisal teman-teman upload produk otomotif, semisal pembersih outdoor atau interior otomotif, teman-teman tinggal masuk saja ke dalam sini websitenya, lalu teman-teman ketikkan judulnya, lalu teman-teman pilih kompetitornya itu udah penjualan terbanyak berapa, lalu teman-teman buka satu persatu, lalu teman-teman pilih subkategori terakhirnya itu apa. Yang terpenting itu subkategori teman-teman. Kategori pasti interior, otomotif, aksesoris, mungkin terakhirnya mungkin pembersih kah atau aksesoris interior mungkin, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa seperti itu untuk produk-produk kategori yang lainnya. Jadi itu tips simple dari saya, Mas Tau Ulgen Sakti. Buat teman-teman di luar sana yang belum praktek dan sudah praktek tapi masih bingung, nah di sini saya buatkan lebih detailnya lagi. Saya juga mengajak buat teman-teman yang belum praktek, harap segera praktek
Oh ya, saya juga tidak lupa mengucapkan buat Lazada selamat ulang tahun atau happy birthday buat Lazada yang ke-8. Semoga makin jaya, sukses selalu dan apa ya? Pokoknya lebih nomor satu lah, pokoknya marketplace-nya lah. Marketplace nomor satu dengan fitur COD-nya lah. The best lah pokoknya. But the best. Thank you. Lazada Indonesia. Oke. Saya rasa seperti itu. Buat teman-teman yang baru praktek juga, semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran orderannya. Dan juga jangan lupa teman-teman join ke grup Telegram saya dan channel Telegram saya untuk bisa teman-teman diskusikan mengenai kendala dan kebingungan teman-teman. Grupnya sudah lumayan banyak. Nanti saya sematkan link video dalam deskripsi video ini. Akhir kata saya ucapkan limpah terima kasih. Bye bye.